Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Nabi Pak kalau sudah menguburkan mayit, coba lihat Pak, ini tetap mayit di sini, dikuburkan, tetap disebut mayit, bukan jenazah toh? Karena katanya orang kalau belumpi di mandi, belumpi di kafani, katanya apa? Mayit. Kalau sudah katanya, ini Nabi SAW. Dafnil mayit, menguburkan mayit, bukan dafnil jenazah. Padahal sudah di apa ini? Kalau dikuburkan sudah pasti? Ya sudah pasti dikafani. Ya, Nabi SAW itu berdiri kepadanya, biasanya dekat kepalanya, Pak. Beliau dekat kepalanya lalu menghadap ke kiblat berdoa. Faqal, apa kata Nabi kepada orang yang hadir? Kepada orang yang hadir Nabi pidato dengan minta istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampunan itu saudaramu yang dibawa itu. Dimohonkan ampun. Ini yang disyariatkan, bukan al-fatihahkan, bukan yasinkan. Ini istaghfiru li akhikum. Mohonkan ampun itu. Kalau gitu apa jawabannya? Ini Allahumma ghfir lahu, Allahumma ghfir laha. Situ Pak. Dan tolong Pak ya, kita saling mencintai bukan cuma di dunia, bukan saling menjenguk di dunia, tapi tanda cinta kita setiap ada orang yang istaghfiru, ada malakul di dekatnya orang yang meninggal itu Pak. Apa dia bilang? Ini hadiah dari saudaramu, ini hadiah dari tetanggamu, ini doanya sahabatmu. Dan jenazah Pak bisa dihentikan siksaannya kalau dia sementara siksa, mengatakan istaghfiru, dimohonkan ampun, berhenti disiksa. Banyak riwayat Pak nanti di kitab ini, kitab Ar-Ruh, Roh, oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Ada orang Pak tersiksa, tapi berubah siksaannya itu menjadi nikmat. Bilang kenapa? Karena didoakan oleh orang. Ini bagusnya Pak kalau kita bersahabat, bukan cuma bersahabat di dunia, sampai mati pun tetap sahabat. Kalau tidak sempat kita mungkin antar saudara kita sesekali pergi lihat kuburannya lalu kita doakan. Lihat, kalau tidak sempat ke kuburannya kita doakan Pak. Doakan. Jadi setiap ada sahabatnya yang kirimkan lagi Allahumma ghfir lahu, nikmat dia. Bukan main kalau setiap hari ada orang yang doakan ke. Itu yang bagusnya Pak ya. Kalau Bapak melihat nanti kebaikan-kebaikan saudara kita, yang paling ditunggu itu adalah istighfarnya kita. Oh nanti pergi ke di kuburan, bukan cuma yang ada penghuni kubur, minimal perintis-perintis ini kita doakan, ya Allah ampuni semuanya saudara saya menyebabkan ini adanya, ampuni. Dan sering-sering kita ingat Pak, tanda setianya kita bersahabat jangan cuma waktu hidupnya saja, waktu mati sekalipun ya Allah ampuni dia. Ini khusus yang sesudah dikubur. Perintah Nabi secara khusus bertegas, kalau datang ke di kuburan itu sunnahnya Pak, ambil ke semacam genggam tanah itu, ambil ke semacam tanah dikasih begini-begini. Nah ini bisa dikasih, ambil tangan saya deh kalau sudah saya peragakan, ya
Jadi bisa diambil itu tanah, kemudian kita semacam mabuki onde-onde, pegang-pegang ke sebegini, baru dicimpang di atas kepalanya, baru kita bilang Allahumma ghfirlahu, Allahumma ghfirlah. Kalau tahu bahasa Arabnya, kalau tidak tahu bahasa Arabnya, minimal ya Rabb, gugurkan dosa-dosanya penghuni kubur ini. Apalagi sementara kalau sudah barusan ditimbun, Nabi SAW mengatakan wasalulahu bisayu, bitasbih. Dia sedang ditanya dan mohonkan bagi dia itu, yang saudaramu itu, bitasbih, keteguhan, teguh untuk nanti menjawab pertanyaan yang 3 itu tadi, supaya dia bisa jawab 3 itu. Itulah fungsinya. Fa innahu, karena sesungguhnya dia itu saudaramu, al-an, sekarang yus'al, sedang ditanya. Jadi betul ada pertanyaan kubur, Bang. Ada soal. Ini yus'al, dari kata sa'alah yus'alu, bahasa Indonesia soal. Soal itu bahasa Arab, soal, dari kata sa'ala yus'al, soal. Kalau ada jawabannya jawab, jawab, soal jawab, bahasa Arab itu. Hadis Abu Daud sahih insyaallah. Ya, ini Nabi SAW sebutkan ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tubtala hazihil umma fi kuburiha. Sungguh umatku ini tubtala, diuji, ditanya, diuji di mana? Fi kuburiha, ada ruang ujian. Ya. Kalau kita mau ujian, kalau kita mengatakan mau ujian, kita bilang tolong jangan ganggu saya mau ujian. Bagus juga sesekali suami mengatakan, tolong nak jangan ganggu saya mempersiapkan jawaban untuk ujian saya dalam kubur. Hebat ini Pak, kalau ada mengatakan, di mana bapakmu nak? Bapakku bilang jangan diganggu, sedang mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan dalam kubur. Di mana? Dia sedang mengaji Al-Quran. Karena nanti soalnya ini Pak, lebih banyak kisi-kisinya di Quran. Nanti jawabannya ini marabbuka, nanti ditanya oleh malaikat, dari mana kau tahu jawabannya ini? Nanti akan kita baca hadisnya. Kalau tidak pernah baca kisi-kisinya, tidak bisa Pak. Mana poin dihafal di luar kepala. Jadi ada soal Pak dalam kubur. Bapak bangun sholat tahajud, itu sedang mempersiapkan jawaban. Sedang bersedekah, itu mempersiapkan jawaban. Memperbaiki akidah, sedang mempersiapkan jawaban. Belajar sama sunnah Nabi, mempersiapkan jawaban. Qultu ya Rasulullah, kaifa ana wa imra'atu daifa? Bagaimana saya dan perempuan yang lemah, dan betul-betul saya dalam keadaan lemah. Nah, ini seolah-olah kekhawatirannya itu. Maka Nabi mengatakan, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah. Ini ayat yang akan ada tersendiri nanti tafsirnya, ini ayat bahwa Allah mengokohkan orang-orang beriman itu dengan perkataan as-sabit, perkataan yang kokoh di hidupnya, dalam hidupnya di mana? Di dunia dan di akhirat. Akan dibantu kita. Siapa yang bagus imannya, kokoh dia akan menjawab dengan dikokohkan jawaban kita nanti di akhirat.
Kalau cengeng-cengeng memang ke di dunia pak ndak belajar ai susah.